Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Wacahyani dari kelas PAI 6H. Video ini berguna untuk memenuhi tugas magang 1. Di sini pembelajaran kelas 11 yang berjudul Jinayah dan Hikmahnya. Jinayah dan hikmahnya ada 4, tapi saya di sini akan menjelaskan 2. Pembunuhan dan kisos. Pengertian pembunuhan. Membunuh artinya melenyapkan nyawa seseorang baik dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan alat yang mematikan atau tidak mematikan. Selanjutnya, macam-macam pembunuhan ada 3. Yang pertama, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, pembunuhan seperti disengaja, dan pembunuhan bersalah. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yaitu suatu pembunuhan yang telah direncanakan dengan memakai alat yang biasanya mematikan seseorang. Pembunuhan seperti disengaja yaitu pembunuhan yang terjadi sengaja dilakukan oleh seseorang mukallaf dengan alat yang biasanya tidak mematikan. Pembunuhan bersalah yaitu pembunuhan yang karena kesalahan atau kekeliru semata-mata tanpa direncanakan dan tanpa ada maksud sama sekali. Dasar-dasar hukum larangan membunuh yaitu terlarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 33. Adapun hukuman bagi pelaku pembunuhan tanpa hak, pembunuhan yang disengaja yaitu adalah kisos. Artinya si pembunuh harus dibunuh juga sebagaimana dia telah membunuh orang lain. Pembunuhan seperti disengaja yaitu tidak dikisos melainkan diwajibkan membayar diat mughaladoh atas keluarga yang terbunuh. Selanjutnya, pembunuhan tersalah tidak dikisos melainkan keluarga pembunuh membayar diat mukafafah. Hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukuman yang begitu tepat guna memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku perbuatan pembunuhan diancam dengan pembunuhan di dunia atau dikisos, dan di akhirat dimasukkan dalam neraka jahanam, dengan maksud agar tak seorang pun yang berani melakukan perbuatan tersebut. Bagi manusia sebagai anggota masyarakat, adanya ancaman tersebut memberikan pelajaran agar tidak mencoba melakukan perbuatan keji seperti itu, sehingga merasa takut dan cemas dalam kehidupan akan sirna, dan akhirnya masyarakat memperoleh keamanan dan ketentraman yang sebenarnya. Selanjutnya, bab kisos. Kisos yaitu menurut syara ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Hukum kisos ini yaitu bagi pembunuh atau penghilangan manfaat atau fungsi anggota, yaitu ini merupakan hukuman bagi pelaku pembunuhan. Macam-macam kisos. Kisos, orang yang terbunuh terpelihara darahnya, artinya orang tindak pidana pembunuhan. Kisos anggota badan yakni kisos bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan manfaat atau fungsi anggota badan. Syarat-syarat kisos, orang yang terbunuh terpelihara darahnya, artinya orang jahat. Seseorang mukmin yang membunuh orang kafir, orang murtad atau pezina tidak dikenakan kisos, tapi dijatuhi hukuman lain menurut pertimbangan hakim. Pembunuh sudah balik dan berakal. Pembunuh bukan bapak dari terbunuh. Tidak wajib dikisos bagi bapak yang membunuh anaknya, akan tapi wajib kisos apabila anak membunuh bapaknya. Selanjutnya, kisos pada anggota badan. Semua anggota tubuh ada kisos. Selanjutnya, hikmah kisos dapat memberikan pelajaran pada kita bahwa neraca keadilan harus ditegakkan. Betapa tinggi nilai jiwa dan tubuh manusia. Nyawa dibayar dengan nyawa, anggota tubuh dibayar dengan anggota tubuh pula. Dapat mencegah terjadinya pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Dengan hukum kisos membantu pemerintah dalam usaha pemberantasan kejahatan, keamanan dan ketertiban, dan hidup penuh kedamaian, terhindar dari permusuhan, terjamin dan ditegakkan oleh Allah SWT. Terima kasih. Itulah pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.